Film ini mengisahkan tentang seorang pasangan Amerika yang berkunjung ke Thailand untuk liburan romantis. Saat mereka menjelajahi tempat-tempat wisata, mereka menemukan sebuah rumah yang dianggap angker dan keramat oleh penduduk setempat karena berisi arwah jahat yang gentayangan. Ketika salah satu dari mereka mencuri sebuah artefak dari rumah itu, mereka harus berjuang melawan kekuatan gaib yang jahat untuk bertahan hidup dan membebaskan diri dari teror yang mengancam nyawa mereka. Dalam perjalanan mereka menghadapi misteri kuno dan kengerian yang menguji hubungan mereka serta iman pada kebenaran. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Julie dan Jim yang berliburan di kota Bangkok, Thailand. Di bandara, mereka didatangi oleh seorang tour guide sekaligus supir bernama Gogo. Dialah nantinya yang akan mengantar jemput mereka di hotel. Setibanya di hotel, tak sengaja Julie melihat sebuah miniatur rumah tepat di depan hotel. Orang Thailand sering menyebutnya sebagai rumah keramat berhantu. Rumah hantu itu merupakan salah satu cara orang Thailand untuk memberikan sesembahan kepada para arwah leluhur. Dengan begitu, para arwah akan menjadi bahagia dan tidak akan mengganggu manusia. Selesai menaruh barang-barang di hotel, Julie dan Jim mulai berkeliling ke tempat wisata. Di tengah perjalanan, Julie sempat berhenti di pinggir jalan untuk melihat sebuah rumah hantu. Saat itu Julie begitu tertarik dan mencoba memotret rumah hantu tersebut. Namun, tiba-tiba salah seorang wanita tak dikenal langsung menghampiri dan mengusir mereka. Julie sendiri tak mengerti kenapa wanita itu bersikap demikian. Pada malam harinya ketika Julie dan Jim kembali ke hotel, mereka berdua bertemu dengan dua turis lainnya yang ternyata mereka menginap di hotel yang sama. Dua turis itu bernama Robert dan Bill. Merasa mempunyai teman baru, apalagi mereka sama-sama sebagai turis, mereka langsung menjadi sangat akrab. Sambil berbincang-bincang, Robert dan Bill yang sudah terlebih dulu tinggal di Bangkok, tentunya mereka berdua tahu banyak tempat-tempat mana saja yang bagus untuk mereka kunjungi. Selesai berkeliling kota, Robert kembali mengajak Julie dan Jim ke suatu tempat dan tempat ini layak untuk mereka kunjungi. Robert berkata kalau mereka pasti akan suka dengan tempatnya. Hanya saja tempatnya cukup jauh dari perkotaan, butuh beberapa jam perjalanan untuk mereka bisa sampai ke sana. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Jim dan Julie percaya dan ikut saja dengan ajakan mereka. Mereka pun langsung janjian dan akan berangkat pada esok pagi menuju ke tempat tersebut dengan menaiki sebuah mobil van. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di sebuah hutan. Jim dan Julie tak menyadari kalau ada rencana busuk yang sedang direncanakan oleh Robert dan Bill. Robert dan Bill diam-diam menghampiri salah satu rumah hantu. Pada waktu itu, Robert dengan sengaja mengikat sebuah syal milik Julie yang sebelumnya sempat diambil oleh Bill. Setelah mengikat syal di rumah hantu itu, Robert dan Bill segera mengajak Julie dan Jim untuk mengelilingi keruntuhan. Ketika sedang berkeliling keruntuhan, Julie begitu senang dan melihat salah satu rumah hantu dan mulai memotretnya. Sewaktu Julie ingin memotretnya lebih dekat, dia terkejut sekaligus merasa terheran karena ia melihat syal miliknya sudah terikat di rumah hantu itu. Tanpa curiga, Julie lalu mencoba mengambil syal miliknya. Namun, tiba-tiba saja Robert dan Bill terlihat berlari, meninggalkan mereka berdua di sana. Belum diketahui apa maksud Robert dan Bill menjebak dan meninggalkan mereka berdua di dalam hutan. Menyadari hal itu, Jim langsung mengejar mereka berdua, sementara Julie masih tertinggal dan berada di dalam hutan. Tapi justru dengan kesendiriannya malapetaka itu terjadi kepada Julie. Julie menjerit ketakutan karena dia melihat ada sesosok yang mengerikan di hadapannya. Di lain sisi, Jim masih berusaha mengejar mereka. Sayangnya Robert dan Bill berhasil kabur dengan membawa mobil van-nya. Jim segera kembali menghampiri Julie yang kini tampak begitu lesu. Lalu Jim mulai mencoba untuk mencari jalan keluar dari hutan, sambil dia juga berusaha untuk mencari sinyal. Akan tetapi, selama berjam-jam melakukan perjalanan, mereka masih belum menemukan jalan keluar.
Walaupun tidak menemukan jalan keluar, tapi untung saja Jim berhasil mendapatkan sinyal handphone. Ia pun langsung mencoba mengirim pesan darurat kepada Gogo. Di saat bersamaan, tiba-tiba Julie mulai diperlihatkan kepada hal-hal goib, di mana dia melihat seorang pria purba sedang menaiki seekor gajah besar. Penglihatannya itu benar-benar membuat Julie merasa sangat ketakutan. Di sini Jim tidak melihat apa yang dilihat oleh Julie. Julie lalu menarik Jim untuk menjauh dari sana. Selang beberapa lama, mereka akhirnya berhasil ditemukan oleh Gogo. Melihat kondisi Julie yang kurang baik, dan sepertinya Gogo juga tahu kalau terjadi sesuatu kepada Julie. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Gogo memutuskan untuk membawa Julie ke desanya. Setibanya di sana, Julie langsung diperiksa oleh seorang dukun. Ketika si dukun memeriksa keadaan Julie, dia begitu sangat ketakutan. Si dukun melihat ada sesuatu di dalam mulut Julie. Sang dukun mencoba untuk mengobati dan membacakan mantra-mantra untuk Julie. Sambil menunggu Julie diobati si dukun, Gogo mencoba menjelaskan situasi Julie kepada Jim. Menurut penjelasan dari Gogo, dari apa yang terjadi kepada Julie sekarang, Julie seperti diganggu oleh arwah jahat penunggu rumah angker itu. Sesosok roh jahat yang biasa warga sekitar memanggilnya adalah roh jahat Watabe. Konon roh Watabe tidak menyukai wanita muda seperti Julie. Menurut Gogo, alasan Julie diganggu oleh Watabe mungkin karena Julie mengganggu dan bermain-main dengan rumah angker tersebut. Jika dugaan ini benar, maka Julie akan terus diganggu oleh Watabe sampai pada akhirnya Watabe akan membawa jiwa Julie ke alam goib di mana Watabe hidup di sana. Kasus yang terjadi kepada Julie bukanlah masalah mudah. Tidak bisa hanya ditangani oleh seorang dukun saja. Bahkan ada seorang biksu turut untuk membantu menyembuhkan Julie. Jim sebenarnya sama sekali tidak percaya dengan hantu dan merasa kalau Julie hanya menderita demam biasa saja. Pada saat itu, sang biksu mulai memasangkan gelang-gelang suci dan menyemburkan air suci ke tubuh Julie sambil membacakan mantra-mantra pengusir roh jahat. Sementara di alam para roh terlihat Julie yang mendapat gangguan dari Watabe yang berupaya menculik jiwa Julie. Namun Watabe sama sekali tak dapat melakukannya dan seketika Julie kembali tersadar di alam manusia. Pada keesokan harinya terlihat Julie sudah kembali pulih. Merasa kalau Julie sudah sembuh, Jim memutuskan untuk membawa Julie kembali menuju ke hotel. Setelah mereka pergi, terlihat para penduduk desa mulai memberi persembahan kepada rumah keramat tersebut sambil didampingi oleh sang biksu yang menyirami mereka dengan air suci. Jim yang berpikir kalau Julie sudah sembuh total, namun sayang, sesampainya Julie di hotel, ia kembali mendapat gangguan ketika sedang berada di kamar mandi. Julie sempat mengira kalau suara itu berasal dari Jim. Padahal Jim sedang pergi keluar membeli obat. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Julie selesai mandi, tiba-tiba lampu seluruh hotel mati dan seluruh ruangan menjadi gelap. Julie mencoba keluar dari kamar, akan tetapi saat dia akan keluar kamar hotel, tiba-tiba Julie sudah berada di alam para arwah. Julie sama sekali tidak menyadari kalau dirinya kini berada di alam goib. Julie mencoba mencari jalan keluar hingga tiba di sebuah ruangan yang sudah terbakar. Di ruangan terbakar itu sempat membuat dia terkejut dan berlari ketika Julie melihat Watabe. Tapi kemanapun Julie berlari, Watabe selalu ada di hadapannya. Sampai pada saat itu, Julie masih sebatas dibayang-bayangi oleh sesosok Watabe. Untung saja tak berselang lama, Jim kembali ke hotel dan melihat kondisi Julie sudah tak berdaya. Jim lalu segera membawa Julie ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mengatakan sebenarnya kondisi fisik Julie tidak apa-apa, namun ada sedikit gangguan dalam mental Julie. Cukup aneh karena dokter itu juga berkata kalau barusan ia sempat menangani pasien wanita dari Inggris dengan kondisi yang serupa. Tapi pasien itu kini sudah sembuh dan mungkin saja dia sedang berada di bandara. Karena menurut info yang dokter dapatkan kalau dia akan segera pulang ke negaranya.
ada kecurigaan Jim, mungkin saja apa yang dialami oleh wanita itu sama dengan apa yang dialami oleh Julie. Jim lalu bergegas menuju bandara bersama Gogo. Setibanya di sana, Jim berhasil menemukan pasien wanita itu, yang ternyata dia sedang bersama Robert dan Bill. Jim menjadi begitu emosi teringat apa yang sudah Robert dan Billy lakukan yang telah meninggalkan mereka di hutan. Baku hantam sempat terjadi di antara mereka. Bill mencoba menenangkan Jim, meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan. Namun bukan tanpa alasan mereka melakukan ini kepada Jim dan Julie. Tapi kalau Jim ingin Julie sembuh, Bill memberitahukan untuk Jim harus menemui seseorang yang dapat menyembuhkan Julie. Intinya permasalahan ini sangat ribet guys. Robert dan Bill malah angkat tangan, tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Tidak banyak waktu lagi, yang terpenting sekarang adalah bagaimana Jim harus menyembuhkan Julie. Sesampainya ke alamat tersebut, Jim dan Gogo langsung masuk ke sebuah tempat rahasia yang terletak di sebuah bangunan mati. Di dalam tempat rahasia itu, Jim dan Gogo akhirnya berhasil menemukan Reno, orang yang Jim cari. Jim kemudian mengatakan kalau dirinya adalah kenalan Bill. Lalu ia mulai menceritakan kondisi Julie dan meminta bantuan kepada Reno. Setelah mendengar cerita dan mendengar kondisi Julie sekarang, Reno memberitahukan kalau Julie terkena kutukan roh jahat Watabe. Satu-satunya cara agar Jim dapat menyelamatkan Julie dari kutukan itu adalah melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Robert kepada Julie. Jadi guys, Robert dan Bill menjebak Julie di dalam hutan itu karena mereka menjadikan Julie sebagai tumbal untuk kesembuhan kekasihnya yang juga terkena kutukan. Dengan kata lain, Jim harus mencari orang lain juga sebagai tumbal untuk mengalihkan kutukan itu kepada orang lainnya. Jika tidak, maka Watabe akan memakan jiwanya Julie. Sementara itu di rumah sakit, Julie yang baru saja pulih dari pingsannya, dia kembali dihadapkan dengan gangguan dari arwah gentayangan. Ketika itu, Julie sudah tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Untung saja tak lama kemudian Jim datang di waktu yang tepat. Dengan sedikit ragu, Jim yang dibantu Gogo mencoba mencari korban untuk ia jadikan tumbal. Sampai akhirnya mereka menemukan sepasang kekasih yang merupakan seorang turis Eropa. Mereka berdua bernama Carl dan Bay. Akan tetapi pada saat itu Jim merasa tidak tega untuk mengorbankan orang lain hanya demi kepentingannya sendiri. Jim memilih memutuskan untuk membatalkan rencananya. Jim merasa yakin bahwasanya Reno pasti memiliki cara lain untuk menyelamatkan nyawa Julie. Jim kembali ke tempat Reno dan kemudian menculik Reno sambil mengancamnya menggunakan pistol. Jim berkata, pasti ada jalan lain selain harus mengorbankan orang lain untuk menyembuhkan Julie. Memang ada cara lain untuk bisa menyelamatkan Julie. Tapi jika Jim tidak mau mengorbankan orang lain, berarti yang akan menjadi korbannya adalah Jim sendiri. Karena untuk melepaskan kutukan itu harus ada yang ditumbalkan. Akhirnya Reno membawa mereka semuanya ke salah satu dukun terkenal yang ada di sebuah desa. Dalam perjalanan, teror dari Watabe terus saja mengganggu dengan menampakkan diri di hadapan Julie. Sampai-sampai Julie tak sadarkan diri dan hampir tewas. Untung saja Jim berhasil membius Julie. Setidaknya untuk sementara waktu itu bisa menghentikan gangguan dari Watabe. Perjalanan mereka terpaksa harus terhenti karena adanya sebuah kecelakaan truk yang menghalangi jalan. Akibatnya mau tidak mau mereka harus mencari jalan lain. Ketika mereka sedang memeriksa kecelakaan itu, tiba-tiba saja Julie melihat salah satu mayat korban kecelakaan terbangun dan berjalan menghampiri dirinya. Melihat mayat si korban bangkit kembali, Julie sangat ketakutan dan bergegas berlari ke arah hutan tanpa sepengetahuan Jim dan yang lainnya. Kemanapun Julie pergi, roh jahat Watabe terus memburunya. Teriakan dari Julie terdengar oleh Jim. Mereka bertiga segera berlari mencari suara teriakan tersebut. Untungnya mereka berhasil menemukan Julie. Melihat kondisi Julie yang semakin memburuk, Reno bergegas mengantar mereka ke seorang dukun di desa itu. Dan untuk sampai ke tempat si dukun, mereka harus melewati sungai dengan menaiki sebuah perahu milik penduduk desa. Tak mudah bagi mereka untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Selalu ada saja rintangan yang menghalangi mereka. Tiba-tiba mesin perahu yang mereka tumpangi mati. Dan perahunya terhenti di tengah-tengah sungai.
Di waktu bersamaan, terlihat Watabe sedang berusaha menarik jiwa Julie masuk ke alam para roh. Saat itu nasib baik masih menyertai Julie. Mesin perahu kembali hidup dan Julie masih berhasil terselamatkan. Selama berjam-jam menyusuri sungai dan akhirnya mereka pun tiba di kediaman dukun tersebut. Baru saja tiba, sang dukun langsung menyampaikan bahwa ia tidak bisa menolong Julie karena segala hal yang menimpa kepada Julie itu disebabkan oleh kesalahan Julie sendiri yang berani mengganggu rumah keramat itu. Salah satu cara agar Julie terlepas dari kutukan itu adalah dengan cara melepaskan sesuatu yang berharga dari Jim dan memberikan sesuatu yang berharga itu kepada Watabe sebagai sesembahan. Jim kemudian memberikan cincin tunangannya karena dia menganggap cincin itu adalah paling berharga dalam dirinya. Namun menurut sang dukun, cincin itu masih belum cukup untuk memuaskan Watabe. Jim setidaknya harus memberikan sepotong jari miliknya. Mendengar itu, Jim menolak permintaan tersebut. Lalu Jim memaksa sang dukun untuk mencoba menggunakan cincin tunangannya sebagai sesembahan kepada Watabe. Setelah itu, sang dukun mulai melakukan ritual untuk melepaskan Julie dari kutukan Watabe. Dan ketika ritual berlangsung, terlihat Julie menjerit kesakitan. Bahkan ritual itu juga sempat membuat sang dukun tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Watabe tiba-tiba muncul, tepat di belakang Jim dan Koko. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam lingkaran ritual. Watabe kemudian perlahan-lahan mendekati tubuh Julie dan berusaha untuk mencabut jiwanya. Gogo dengan cepat mengambil sebuah pisau lalu melemparkannya kepada Jim dan menyuruh Jim untuk memotong jarinya karena hanya itu cara satu-satunya yang bisa menyelamatkan Julie. Mau tidak mau akhirnya Jim memotong jarinya sendiri untuk dia persembahkan kepada Watabe. Selepas jarinya terpotong, seketika sang dukun kembali tersadar. Lalu si dukun bergegas melanjutkan ritualnya kembali. Dan akhirnya Julie berhasil terlepas dari kutukan Watabe. Setelah ritual pengusiran Watabe selesai, mereka semuanya segera meninggalkan kediaman sang dukun dan kembali ke kota. Beberapa hari kemudian, Jim dan Julie memutuskan untuk pergi meninggalkan Bangkok. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka berdua terhindar dari kutukan yang hampir saja merenggut nyawa mereka sendiri. Walaupun di sini Jim harus kehilangan salah satu jarinya, tapi sepadan daripada dia harus kehilangan Julie, orang yang paling dia cintai. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Satu pelajaran yang kita bisa ambil adalah cobalah untuk saling menghargai. Walaupun kita tidak mempercayai apa yang mereka percaya, setidaknya jangan mengganggu apa yang menjadi tempat ritual mereka. Dan jangan merasa paling benar. Semua ada adab dan etikanya. Dan semoga apa yang menceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.